Pasti udah pada lihat kan, angka-angka fantastis soal anggaran program makan bergizi gratis yang lagi viral di mana-mana. Nah, tapi pertanyaannya, beneran nggak sih angkanya segitu? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng datanya, kita pisahin mana yang hoax dan mana yang fakta. Bayangin deh, 32.000 laptop. Terus 4 triliun rupiah cuma buat beli sendok garpu. Gila kan? Klaim-klaim kayak gini nih yang bikin heboh dan nyebar cepat banget. Tapi datanya akurat nggak sih? Nah, di sini kita bakal coba cari tahu. Oke, biar nggak nebak-nebak dan jadi fitnah, kita nggak akan spekulasi, kita langsung aja dengerin klarifikasi dari sumber paling resmi, yaitu dari Bapak Dadan Hindayana, beliau ini Kepala Badan Gizi Nasional atau biasa disingkat BGN. Sip, kita mulai ya. Kita fokus dulu ke dua isu yang paling heboh, paling viral, soal laptop yang katanya puluhan ribu, sama anggaran triliunan rupiah buat alat makan. Oke, yang pertama dulu nih, rumor soal 32.000 laptop. Wow, angkanya gede banget ya. Pantas aja langsung jadi perdebatan panas di mana-mana. Tapi beneran segitu banyaknya? Nah, ini dia nih faktanya. Yang viral kan bilangnya 32.000 unit. Padahal, menurut data resmi dari BGN, angkanya itu cuma sekitar 5.000 unit. Itu pun untuk setahun penuh sepanjang 2025. Jauh banget kan bedanya? Biar makin jelas, ini langsung ditegaskan sama Kepala BGN sendiri. Beliau bilang, dan ini kutipan langsung ya, pengadaan 32.000 laptop itu sama sekali tidak benar. Jadi clear ya, rumor yang pertama ini salah besar, kita coret. Oke, lanjut ke rumor gede yang kedua. Soal anggaran 4 triliun rupiah cuma buat alat makan. 4 triliun. Jelas aja angkanya bikin heboh dan semua orang langsung ngomongin. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata ada konteks super penting yang hilang dari gosip itu. Pengadaan ini tuh bukan buat seluruh Indonesia loh. Tapi ini khusus buat 315 unit baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau disingkat SPPG. Nah, ini dia angka resminya. Coba kita lihat. Anggaran buat alat makan itu, pagunya atau batas maksimalnya, sekitar 89 miliar rupiah. Dan tahu nggak, yang dibelanjain ternyata cuma 68 miliar. Jadi, bukan cuma jauh banget dari 4 triliun, tapi malah lebih hemat dari budget yang disiapin. Dari sini kita bisa lihat dua hal penting nih. Pertama, jelas banget anggarannya nggak ada triliun-triliunnya sama sekali. Kedua, pengelolaannya ternyata efisien. Buktinya, pengeluarannya lebih kecil dari pagu anggaran yang ada. Oke, beres soal laptop dan sendok. Sekarang kita pindah ke misteri selanjutnya. Kaos kaki. Ya, kaos kaki. Isu ini jadi rame karena, yaitu, ada salah paham soal cara pengadaannya. Yuk kita coba lurusin. Jadi gini. Klarifikasi pertama dan yang paling penting dari Kepala BGN, BGN itu nggak beli kaos kaki sama sekali. Ternyata, kaos kaki itu bagian dari perlengkapan buat para peserta program pendidikan yang namanya Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Terus, kok bisa gitu? Nah, prosesnya ini pakai skema yang namanya swakelola tipe 2. Gampangnya gini deh, BKN itu yang kasih duitnya, anggarannya. Tapi yang ngerjain kegiatannya, termasuk belanja-belanjanya, itu institusi pemerintah lain. Kalau di kasus ini, pelaksananya adalah Universitas Pertahanan. Jadi alurnya jelas banget kan sekarang. BGN siapin dananya buat pelatihan. Terus, Universitas Pertahanan atau UNHAN ditunjuk buat ngadain pelatihannya. Nah, artinya UNHAN ini yang ngurusin semua logistiknya, termasuk beli perlengkapan peserta kayak kaos kaki tadi. Jadi bukan BGN yang beli. Oke, kita udah lurusin beberapa fakta spesifik ya. Laptop, sendok, kaos kaki. Sekarang coba kita tarik napas dulu dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih penting banget buat kita ngecek informasi dulu sebelum ikut-ikutan nyebarin? Nah, BGN juga sekalian menegaskan lagi komitmen mereka soal akuntabilitas. Kata mereka, semua penggunaan anggaran itu pasti ngikutin aturan, harus efisien, transparan, dan juga terbuka buat diawasi, baik dari internal maupun eksternal. Dan ini pesan penting langsung dari BGN buat kita semua nih. Mereka mengimbau masyarakat, ya kita-kita ini, supaya nggak gampang kepancing sama info yang belum jelas juntrungannya. Selalu cek dan recheck ke sumber yang resmi kalau mau dapat data yang benar. Nah, ini dia nih intinya. Info yang salah itu nggak cuma bikin bingung. Bahayanya, itu bisa ngerusak kepercayaan publik. Kalau masyarakat udah nggak percaya lagi, program-program pemerintah yang sebenarnya penting bisa jadi nggak dapat dukungan kan?
Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup. Di zaman sekarang, di mana berita bohong itu bisa nyebar lebih cepat dari kilat, sebenarnya siapa sih yang paling dirugikan? Apa cuma lembaga yang difitnah? Atau jangan-jangan kita semua sebagai masyarakat yang akhirnya jadi saling nggak percaya? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.